Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي المصطفى ورسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini malam ke-16 bagi kita yang puasa hari Sabtu. Tapi yang puasa hari Ahad ikuti Menteri Agama, malam ini malam 15. Catatan kita, insya Allah Ramadan tahun ini sempurna 30 hari. Kita hari raya tanggal 2 Mei. Yang puasa hari Ahad kira-kira 29 hari. Karena insya Allah ketemu di Idul Fitri, kayaknya seperti itu. Bapak Ibu, menghemat waktu, tertulis di meja kita 10 menit. Ada hadis Nabi yang populer di kalangan kita tentang puasa ini. Dan ini menarik untuk dibahas, walaupun waktunya singkat. Kenapa menarik? Karena dari fenomena yang ada kita bisa lihat kenyataan-kenyataan. Pertama, walaupun tidak pernah disurvei, bila sudah pertengahan Ramadan ini masjid meluas. Yalah, masjidnya meluas. Orangnya nang sedikit, jadi masjid luas. Belum kita tahu di sini karena hanya semalaman kan. Mudah-mudahan tetap aja jamaahnya. Kalau perlu bertambah kan. Survei aja Pen. Masjid mana nang kada berkurang orangnya. Ya. Nah, hadis Nabi mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan, kata Nabi. Bulan Ramadan. Syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian untuk mempuasakannya. Dan tercatat pada tahun kedua hijrah. Kita mulai puasa Ramadan. Sebelumnya Ramadan ada tapi tidak dipuasakan. Nabi Daud ada Ramadan. Daud menerima Zabur itu pada bulan Ramadan tanggal 24. Nabi Musa ada Ramadan. Musa terima Taurat itu tanggal 6 Ramadan. Ya, Nabi Isa menerima Injil itu pada tanggal 13 Ramadan. Muhammad kita Rasulullah 17 Ramadan. 4 kitab samawi turun pada bulan Ramadan, semua bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sudah ada dulu di atasnya lagi. Nah, tapi kita tidak sempat membahas itu. Karena sempat membahas itu, Ramadan itu ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Buka surah nomor 9 ayat 36. Ya. Nah, jadi Ramadan yang kita puasakan hari ini adalah Ramadan yang ke-1441. Karena dia diwajibkan tahun kedua hijrah. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita hafal sudah semua itu. Itu tahun kedua hijrah. Jadi puasa kita hari ini puasa yang ke 1441. Nyaman yang mengatakan 1441. Nah, Allah yang mewajibkan itu. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah yang mewajibkan kita mempuasakannya. Aturan puasa kita sudah tahu, siang aja puasanya, malam dah. Nah, lalu kata Nabi apa? Wasanantu lakum qiyamah. Aku sunatkan kepada kalian untuk melakukan qiyamul lail pada malamnya, yaitu tarawih. Jadi puasa diwajibkan oleh Allah, tarawih disunatkan oleh Rasulullah. Jadi tarawih ini sunat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik apa? Faman shamahu, kata Nabi.
barang siapa yang mempuasakannya, ya. Terus waqamahu, dan mendirikan tarawih pada malamnya. Baru kalimatnya kharaja, keluarlah dia ini, kharaja min zunubihi. Waduh, luar biasa. Keluarlah kita ini, orang-orang ini, min zunubihi. Zunub itu kan bukan junub ya. Kalau junub lain lagi, kayak nata tengah malam. Zunub tulisannya dal bertitik tengah. Dosa. Zanbun dosa. Zunubun seluruh dosa, jamak. Tidak ada kecuali. Kharaja min zunubi, keluarlah orang itu dari dosa-dosanya. Bayangkan. Tapi puasa dan tarawih. Pertanyaannya, ada kada orang tuh puasa tapi kada tarawih? Ada? Ada kada? Puasa tapi kada tarawih? Adalah. Di masjid ini kada ada kira-kira. Tapi di luar tuh ada. Tuh nak kelewaran tuh belum tentu tarawih. Tapi kada nuduh bang. Tapi nyata deh katanya kan. Jadi puasa siang tapi malam kada empat tarawih. Kada termasuk dalam hadis ini. Karena namanya faman somahu, siapa yang puasa, wa qamahu, dan tarawih malamnya. Bila puasa kada tarawih kada termasuk nih. Ya. Sebaliknya ada kada orang tua rajin tarawih 4 bakawan di masjid, tapi kada puasa. Bu, adalah tarawih rajin bualah, tapi kada puasa. Ada enggak? Kada termasuk juga hadis ini. Jadi hadis ini komprehensif kata orang sekarang. Harus puasa dan harus tarawih. Jadi amun kada puasa lah tapi tarawih kada masuk. Atau tarawih tapi kada puasa, iya juga. Dua-duanya kada masuk. Nah, apabila faman shamahu, siapa yang mempuasakannya, wa qamahu, dan tarawih pada malamnya, kharaja min zunubihi, keluarlah dia dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti dia hari dilahirkan oleh ibunya. Nah, yang menarik ini, kayak pangeran seperti dilahirkan ibu kita. Secara umum artinya dosa gak ada. Nah, hanya lahir tuh nah wow itu kan ada dosanya lagi. 0% dosanya 0%. Belum ada sedikit pun gak ada. Keluarlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana seperti dia dilahirkan oleh pada hari kayaumi. Ya, seumpama pada hari dia dilahirkan oleh waladathu ummuh, dilahirkan oleh ibunya. Nah, pertanyaannya ini perlu dikritisi. Kalau sembarang baca gitu aja hadisnya. Lah, ini ustadznya, ulun nih, hari ini umur hari ini 71 sudah. Bila Agustus kena 71, Ustaz Hakim berapa banyak? Belum 50 kalau? Hah? 60? 50. Silahkan yang lain hitung aja, ya. Mungkinkah nang 71 ini jadi bayi? Ya, sudah tua bangka nih, maulah jadi bayi. Kan ada menyambung logikanya. Jadi kadang-kadang halus macam, kada kau lah, halus awak kada kau juga. Ya, ya lah, jangan tahu sudah masih sengot kau lah jadi kadang-kadang halus banget. Hari ini dilahirkan, saya kada mungkin. Secara fisik tidak mungkin. Jadi ini maknawi, bukan fisik, bukan. Menurut ini bakal akar bisa aja Pak, 71 lah, mau dibalik 17 aja Pak. Ya kalau, tapi tetap kita kada bisa jadi bayi secara fisik. Nah, oleh itu maka ini artinya maknawi, bukan fisik. Nah, artinya apa? Kalau orang puasanya benar, tarawihnya diterima Allah, maka dia paling tidak baik itu ada 4 sifatnya. Jadi kembali kepada baik itu artinya pada sifat-sifat baik. Kita lewat sedikit kira-kira. Apa sifat baik? Minimal 4 sifat baik yang kita bisa lihat. Pertama, baik kada pernah serakah. Tuh, bilanya menangis
Diambil mamanya, disusui mamanya, menyusuinya 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kadang menangis lagi sudahnya. Sampai 10 menit kekanyangan, taguringan. Itu baik. Mamanya nyaman lagi nak begawe, ada ke dapur, ada kemana kah. Anaknya sudah kekanyangan menyusu, guringnya. Kada ada kehendakan lagi. 0%. Kada ada serakah. Manusia nih siapapun orangnya pasti ada sifat serakah. Cuma banyak sedikitnya aja lagi. Contoh, misalnya kena limbah hari raya itu nalah. Kadang-kadang sekolahan, besokan, pian, ibu-ibu nukar wadah untuk. Maaf, wadah untuk sebiji misalnya, dibelah 2. Ada anak umur 3 tahun, yang seikong 5 tahun. Julung lawan kakaknya, nih nak, bagi lawan ading kam. Sebelumnya menjulung adingnya dilihatnya dulu. Untuk nang bebelah 2 nih. Mana kira-kira nang taganal? Tanding-tandingnya. Nah, nang ganal segerinya, nang halus seger adingnya. Ya kalau padahal seapa ada sekilaran aja. Sebaliknya julung ke adingnya umur 3 tahun. Nih, julung ke kakak kamu sebelahnya. Tatap nang umur 3 tahun ini memendengnya. Nah, ya lah, bujur kan? Pasti nang tahalus julung nyalan kakaknya. Itu sifat manusia serakah. Nah, jadi serakah inilah yang menjadikan ya dunia ini kacau balau. Orang-orang gara-gara serakah ini. Munang Tuhan ini serakahnya luar biasa. Nah, adakah maaf ataupun adalah orang ini berbagi 2 nih. Kita berbagi 2 nih. Adalah naik kam nang banyak, aku nang tahan nang sedikit. Adakah? Ya. Adakah? Lah, ada hapian nang banyak, nah kalau nang sedikit. Kira-kira adalah apa dia man? Pasti anak nang banyak. Ini nang berkeluarga bila abah meninggal hartanya ada. Ribut berbagi harta aja. Gara-gara serakah. Nang serakahnya pian lah wayah ini nalah hutan dibabatnya. Batu bara habis dimakannya. Nah, aspal gini dimakannya. Paku jembatannya dimakannya. Silakan bahas lah gara-gara serakah. Kalau puasa masih serakah, nah puasanya masih dipertanyakan. Jujur tak? Jadi sifat baik itu kadada serakahnya 0%. Kalau kita bisa aman, selamat, habis puasa ini serakah kita. Nah. Oke, 1. Yang kedua, baik itu kadada sombong. Ulun nih batas semiyah kada kisah lagi beribu-ribu sudah kakanakan semiyah. Nang umur seminggu tuh nah. Begelang emas pian. Mamanya makanya nih. Gelang emas nang kayak jam tenang. Banjar lagi itu nya. Wow, begelang emas. Ada lah nyawa pada. Udah nih. Hanya seminggu umur begelang sudah. Ada kada? Kada ada ya. Tapi umur 3-4 tahun, apalagi 10 tahun, kena hari raya. Baju hanyar, sepatu baru. Berjalan di wadah kawan. Di luar nih di kawan-kawan itu luar biasanya hebat benar. Serba hanyar kan? Wah, bongah benarnya. Sama aja kita nang Tuhan ini sama. Sepatu tuh lah yang biasa umur harganya 50 ribuan aja kalau nang obralan tuh lah 50 ribu aja. Masang sepatu 50 ribu biasa aja berjalan. Tapi pun ada sepatu di atas 1 juta harganya, apalagi 2,5 juta harga sepatu ada, 5 juta gini ada harga sepatu. Berjalan kira-kira samakah jalan nang 50 ribu lawan 2 juta sama kada? Orang aja kada merawat, orang aja menagur kada, tapi jalannya belain. Mobil misalnya. Kita biasakan mobil bahasa apaan saja kalau tapi sekali-sekali mobil yang Alphard misalnya. Belain kada? Nyupirnya tuh belain kada? Ini sombong itu kalau orang merasa hebat, merasa lebih banyak, merasa lebih pintar. Profesor doktor mungkin ada di kiau profesor sangit sidin. Maaf ya. Inilah kesombongan manusia. Nah, bayi sombongnya 0%. Gak ada sombong sedikit pun. Yang ketiga, bayi itu kada ada dendam. Kada pernah ada dendam bayi.
Umur 3 bulan, 4 bulan, montok. Datang acilnya, dikibitnya. Karena gerigitan melihat anaknya montok luar biasa. Menangisnya. Karena diambil mamanya, sudah disusui, selesai. Adalahnya, awas cil, pian, kena ulun balas, pian. Ada. Tapi kalau sudah SMP, SMA, tawuran, dikit aja masalahnya. Bertempilingan sudah, bersudukan lagi nang tua-tua. Dendam, kesumat kata orang. Habis puasa ini kadang ada lagi dendam, kadang ada lagi sombong, kadang ada lagi serakah. Terakhir yang keempat, bayi itu ikhlas. Makanya serumahan tuh nak kepingin badal bayi itu tak kurehing. Ya Allah. Dipancing-pancing supaya tak kurehing. Karena kurehingnya tuh bagus, hebat. Ikhlas kurehingnya tuh kada ada apa-apa. Tapi menang Tuhan nih, waduh. Kurehingnya macam-macam. Jauh-jauh tuh kurehingan sudahnya. Cakalinya berjualannya, menawarkan barang. Nah itu kan senyum bisnis ngarannya. Silahkan bahas lagi. Paling bahaya itu senyum politik. Orang politik itu satu meja membahas masalah. Senang aja, terkurehing-kurehing ya bertahan. Jangankan itu, satu partai pun terkurehing aja tuh. Padahal ini makal nih, supaya kawan ini kayak apa? Tersingkir. Itu senyum politik. Ada senyum bisnis, senyum politik, ya kalau. Kalau dalam iklan kan senyum Pepsodent. Jadi 4 sifat ini. Kalau sudah Ramadan selesai, oke. Tidak ada serakah. Sombongnya 0%. Ya kan? Kemudian tidak ada dendam di antara kita. Terakhir ikhlas. Itu baru kayomi waladhu ummu. Silahkan masuk ke dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.